Di video kali ini, aku bakal bongkar kenapa Google Search selalu menjadi penyebab terbesar hipokondria atau gangguan kecemasan kesehatan. Emang sangat-sangat nyakitin banget ketika orang-orang sekitar ngeremehin kecemasan kesehatan yang kita alami, seolah-olah ini merupakan hal kecil yang gampang diatasi. Aku tahu ini nggak sesimpel dan nggak semudah yang mereka omongin ke kamu. Lebih mudah ngomong sama Google kayaknya. Kamu tinggal ketik gejala fisik yang kamu alami di kolom pencarian Google dan boom! Google langsung menyajikan banyaknya informasi mengenai penyebab-penyebab gejala tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi tunggu dulu. Google bukanlah profesional kesehatan ataupun dokter yang bisa menyelesaikan kecemasan kamu secara medis ataupun psikis. Yang ada, Google malah bisa memperparah hipokondria yang kamu alami. Bukan apa-apa nih, aku juga pernah menjadi penderita hipokondria selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan kali ini aku bakal bongkar 5 alasan kenapa searching di Google nggak bakal nyelesain kecemasan kamu. Tonton video ini sampai habis karena kamu harus berhenti ngegerakin jari kamu di kolom pencarian Google. Biar kecemasan kamu yang meninggi itu perlahan turun ke titik paling rendah dan hilang entah kemana. Ini adalah 5 alasan kenapa Google Search bakal ngebuat kamu semakin harmonis dengan hipokondria. Simak sampai habis karena aku bakal nuntun kamu pelan-pelan keluar dari lingkaran kecemasan. Tapi dengan banyak kenyataan pahit yang bakal kamu ketahui sebentar lagi. Alasan pertama kenapa Google Search bisa memperparah hipokondria kamu adalah informasi yang tak terbatas yang kamu dapat dari pencarian Google. Kenapa? Bukannya makin banyak informasi malah makin bagus buat wawasan kita, Bang. Iya, harusnya seperti itu. Tapi kalau informasi yang kamu dapat kebanyakan atau overload, ini yang bakal terjadi. Yang pertama, otak kamu bakal tertekan karena harus terus-menerus memproses dan memilah-milah banyaknya informasi yang muncul di layar gadget kamu. Dan selanjutnya, memicu kelelahan mental dan stres. Yang kedua, banyaknya pandangan, teori, dan hasil yang saling bertentangan dari banyaknya informasi yang ada menimbulkan kebingungan dan kecemasan tentang mana yang benar dan mana yang bisa dipercaya. Jadi, sebelum kamu berpikir buat ngilangin kecemasan kamu itu, jauhkan otak kamu dulu dari banyaknya informasi yang tak terkendali di zaman digital ini. Alasan yang kedua adalah seringnya kamu menelan bulat-bulat banyaknya informasi yang kamu dapat dari Google. Ini akhirnya menjadikan kamu dokter dadakan yang tiba-tiba aja bisa mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala fisik yang kamu alami. Sekolah kedokteran aja belum pernah. Ini tiba-tiba aja bisa mendiagnosis penyakit. Kocak. Kamu tetap membutuhkan profesional kesehatan macam dokter atau psikiater. Jangan pernah mendiagnosis gejala fisik kamu secara mandiri, karena itu salah besar. Alasan yang ketiga nih berkaitan dengan algoritma mesin pencarian Google. Jadi aku jelasin dulu. Mesin pencarian Google udah diprogram untuk menyajikan informasi yang paling relevan dengan apa yang kamu alami. Aplikasi ini juga menyajikan informasi yang tingkat relevansinya tinggi hingga yang paling terendah. Jadi, kamu bisa melihat semua informasi yang berkaitan dengan apa yang kamu cari. Mulai dari yang berkaitan erat dengan gejala yang kamu alami, sampai yang tidak berkaitan langsung. Tapi satu hal terpenting yang harus kamu ingat. Informasi yang relevan bukanlah diagnosis penyakit dari gejala yang kamu alami. Jadi, sekali lagi, kamu harus konsultasi ke dokter ataupun psikolog. Alasan berikutnya adalah bias informasi. Sebenarnya ada beberapa macam bias informasi. Bias konfirmasi, bias ketersediaan, bias konjungsi, bias jangkar, dan juga bias retrospeksi. Tapi semua itu mengacu pada satu definisi, yaitu kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, mengingat informasi yang membenarkan keyakinan negatif. Meskipun ada bukti yang berlawanan. Ini bisa memperburuk kecemasan karena pikiran negatifmu semakin terkonfirmasi. Jadi siklusnya kayak gini nih. Kamu ngalamin gejala fisik, lalu kamu nyari di Google mengenai informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Setelah itu, kamu menafsirkan informasi yang kamu dapat tanpa pengetahuan yang cukup. Dan secara terus-menerus, kamu mengingat informasi yang udah kamu tafsirkan secara salah tadi. Terus-menerus. Sehingga kecemasan kamu semakin parah dan semakin parah. Kamu harus benar-benar memutus siklus ini agar kecemasanmu tidak terlatih semakin kuat.
Seperti yang aku bahas mengenai informasi yang relevan sebelumnya. Jadi semua yang berkaitan langsung hingga yang tidak langsung semuanya muncul di beranda Google. Termasuk forum dan juga platform kesehatan yang berkaitan dengan gejala yang kamu alami. Kamu pasti kepancing buat gabung sama forum dan platform kesehatan tersebut. Karena apa? Karena kamu butuh temen yang sama-sama ngalamin kecemasan kayak kamu buat bertukar cerita satu sama lain. Ya, itu mungkin bisa ngasih kamu sedikit ketenangan. Tapi jangan salah, forum dan juga platform kesehatan juga bisa memperkuat keyakinan yang salah mengenai kecemasan kamu. Jadi, kalau kamu pengen gabung sama forum atau platform kesehatan, bijaklah dan selektiflah dalam memilihnya. Biar hipokondria yang kamu alami gak makin meninggi. Nah, itu dia 5 alasan yang kuat kenapa Google Search bisa jadi bumerang yang bisa memperparah kecemasan atau hipokondria yang kamu alami. Aku udah ngelewatin masa-masa itu dan aku tahu rasanya. Dan aku bikin video ini biar kamu bisa memutus siklus kecemasanmu. Kecemasan kamu gak bakal hilang kalau jari kamu terus menari-nari di kolom pencarian Google. Percaya deh sama aku. Kalau kamu punya opini apapun itu mengenai video kali ini, tumpahkan semuanya di kolom komentar. Aku Noval, sampai jumpa di video selanjutnya.